Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wassalaman Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Malam ini gue mau cerita ini tentang apa sih sebenarnya mahasiswa. Ini ditemani dua orang kawan calon mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Jakarta. Amin. Kenalan dulu dong, nama gue Jamaluddin. Nah, teman gue siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Kurniawan, bisa dipanggil Sandi. Ya, nama saya Abdul Rozak, bisa dipanggil Rozak. Daem. Satu lagi kalau mau bikin kaos kabari. Sekaligus promo ini. Iya dong. Ini gue mau cerita ya, mau bertanya pada kalian yang calon maba. Si calon kan belum sah, ya. belum PBAK kan. Mahasiswa itu pandangan secara umum lah bahasanya. Artinya yang kalian tahu tentang mahasiswa itu apa sih sebenarnya? Ya, Dan mulai dari Sandi deh, yuk. sepengetahuan saya itu ya, konteks mahasiswa itu intinya tingkatan lebih tinggi dari Pelajar. sekolah pelajar ya SMA, tingkatan SMA itu. Mm-mm. Dan satu lagi, konteks dalam berbicaranya kok bisa apa ya, sungguh elegan gitu menurut saya sih. Mm-mm. Kalau saya mahasiswa itu mahasiswa ya. Mahasiswa itu kalau sepengetahuan saya dan penglihatan saya, kalau mahasiswa itu kebanyakan toh zaman sekarang itu hanya untuk mencari gelar sama apa supaya ketenaran. Pengetahuan saya, Iya. pengertian mahasiswa kalau tujuan mahasiswa. Tapi ya nggak tahu sih itu seterusnya kalau pendengar yang denger ini. Dah itu aja. Ya setiap orang kan punya pandangannya atau paradigma berpikir yang berbeda lah. Tadi kata Sandi kan dia lebih di atas pelajar. Kalau Rojak kan bilang bahwa mahasiswa itu kebanyakan, nggak semua kan ini, Ya, kebanyakan kebanyakan mencari ketenaran relasi ya posisinya gitu ya. Artinya untuk kepentingan dia sendiri kan di situ. Terus sebenarnya kalau misalkan dari dua pandangan ini ditarik kesimpulan, berarti mahasiswa itu dia bisa berpikir dong. Iya. Artinya kalau dia mau mencari ketenaran, otomatis kan dia bagaimana caranya dia harus tenar, bagaimana dia membangun relasi dan namanya bisa dipublis secara umum ya gitu. Terus juga dia di atas pelajar dan dia berbicara yang lebih akademik gitu, yang lebih luas. keren bahasanya kan gitu kebanyakannya. Itu kan kita tarik kesimpulan bahwa ada garis merah di situ, bahwa benang merahnya adalah berpikir ya gitu kan. Nah, ini jadi satu kesepakatan bahwa emang mahasiswa itu dituntut untuk berpikir. Nah, ini saya mengutip satu narasi yang lumayan keras dari Rocky Gerung itu. Pasti teman-teman semua juga udah tahu. Yang beliau bilang gini, kalau kamu gini, ijazah itu bukti kamu pernah kuliah gitu. Tapi bukan berarti kamu pernah berpikir. Nah, ini ada narasi yang berbeda, artinya pandangan yang beda. Tadi kita bilang bahwa mahasiswa adalah orang yang berpikir. Tapi Rocky Guru bilang ijazah itu bukan ijazah kuliah maksudnya. Itu bukti bukan berarti kamu pernah berpikir, pernah kuliah. Lah ini ada dua arah ini. Kalau kita ambil tengahnya bahwa berpikir tuh sebagai mahasiswa. Tapi saya sepakat bahwa bahwa mahasiswa itu makhluk yang berpikir ya gitu. Berpikir lebih dewasa dan mengenal dunia pembelajaran lebih luas. Betul. Mahasiswa aslinya. Emang bener sih. Tapi yang paling unik di sini, kalau pernah diskusi sama teman-teman yang lain tuh kayak gini, mahasiswa itu pasti nggak lepas dari namanya akademisi. Lah akademisi itu sebenarnya apa sih ya gitu. Ini pernah dibahas bahwa kalau misalnya tingkatan akademisi, yo pelajar masuk, dia membahas sebuah kajian, dia membahas fan ilmu pengetahuan ya, yang prodinya IPA ya IPA fokusnya kan, IPS ya IPS, yang agama bahasa kan di pelajar hanya di segitu. Entah yang kalau di pengetahuan di sekolah-sekolah lain kan maklum lah, mahasiswa juga sama, ada fakultas, ada prodi. Kalau kita mengenal mahasiswa nggak lepas dari itu.
fakultas, prodi. Fokus keilmuannya itu kan di mana nih? Kamu ini tadi mau ambil di mana ini kira-kira? Fokusnya. Kayak ekonomi syariah lah. Ekonomi syariah. Rojak bagian apa? Belum tahu. Belum tahu. Insya Allah, tapi bukan udah di sini di cafe insya Allah. Lah iya, maksudnya kan ada pandangan tuh kayak gitu. Nah dari situ kan muncul mindset, nanti ekonomi gue bakal kesini nih rananya, kerjanya di sini. Pasti semua gitu. Ini mayoritas kan gitu. Orang yang berpikir bahwa kuliah itu harus gini, nanti kamu bahasanya stakeholder, artinya Tapi boleh disenggak dulu nggak? ya mau Ini kan mahasiswa itu kan pasti tujuan akhirnya kan untuk mencari kerja, ya benar toh? benar. Tapi kalau gini loh, kalau kita yang penting nih ya, kalau tujuan kerja kan yang penting punya apa namanya itu, punya pengalaman sama punya kebiasaan Skill, atau keterampilan kan soft skill minimal ya. soft skill ya. Kalau menurut pandangan saya nih, kalau kita udah punya keterampilan untuk membuat kerja, kenapa kita harus kuliah juga? Karena gini loh, penglihatan kalau selihatin saya Iya. gini, kuliah itu kadang kalau orangnya nggak bener, kuliahnya itu buang-buang duit sama eman lah bahasanya itu, eman. Sayang ya Sayang. bahasanya. Nah itu dong. Tapi misal kalau kuliah ada tekanan dari orang tua, saudara, itu ada rasa ganjel gitu di hati atau di badannya, di batin. Karena kan orang kan kayak gitu toh. Orang zaman sekarang sama orang tua sekarang. Banyak anaknya kuliah cuma untuk mencari supaya kerjanya bagus. Penghasilannya bagus, penghasilannya bagus, banyak. Terus masa depannya katanya kuliah itu bisa kelihatan. Tapi sepanjang saya banyak kok orang yang mahasiswa itu banyak yang jadi bangunan, terus kuli, tukang beca. Iya. Itu loh pandangan saya, jadi sekarang kayak agak bukan malas kuliah ya, pengen kuliah mah. Takutnya pas lagi di tengah-tengah jalan kuliah, saya ini takutnya nggak bener loh. Gitu loh Kang ya. Iya benar. Wah gimana nggak ada? Iya. Paham disangkal. Ya nggak apa-apa, kita kan lagi ngobrol nih masalah apa sih sebenarnya mahasiswa kan, nanti kesangkut pautnya ke kuliah lah. Ini kan tadi disinggung bahwa pandangan Roja kan di awal bahwa mahasiswa itu ingin mencari ketenaran, terus apa namanya, di sisi lain dia juga pengen akses jaringan kerjanya luas kayak gitu. Terus itu pandangan awal. Nah terus di sisi lain kan Rojak bilang bahwa orang kayak gitu itu nggak mesti kuliah juga bisa. Yang penting dia bisa mau dia mau terjun ke lapangan bisnis, punya soft skill dan lain-lain itu kan bisa kan tanpa kuliah kayak gitu. Nah ini pertanyaan yang menarik, artinya mayoritas kan berpikir kayak gitu. Pasti kayak gitu. Kebanyakan orang, nggak semua. Balik lagi, kalau misalkan emang dia kuliah, dia pandangannya arah materialis, artinya dalam tanda kutip mengeruk keuntungan diri sendiri, itu nanti kan kalau misalkan mahasiswa nih dibedah, ada mahasiswa aktivis, ada mahasiswa hedonis, ada mahasiswa pragmatis. Itu maksudnya gimana? Nah itu beda-beda. Kalau mahasiswa hedonis yang tadi yang Rojak bilang, dia fokusnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini yang tahu saya, yang sejauh saya tahu ya, teman-teman semua kan pandangannya luas, bisa melihat dari perspektif lain gitu, pandangan lain. Ada mahasiswa yang pragmatis itu dia terpaku pada tujuan dia, artinya dia kuliah udah kuliah aja gitu, belajar kayak gitu terus. Ada yang aktivis itu dia yang berkontribusi penuh, misalnya dia bisa ikut ke organisasi, dia main ke organisasi, dia cari pengalaman di organisasi juga, di bangku kuliah juga oke gitu. Nah ada juga yang gini, ada yang berpandangan bahwa di mahasiswa pragmatis berpikir bahwa jadi mahasiswa aktivis itu merugikan. Soalnya apa? Waktunya dihabiskan untuk organisasi, telat lulus kebanyakan gitu. Ada yang kayak gitu. Nah di sisi lain mahasiswa yang aktivis juga berpandangan bahwa buat apa sih kuliah cuman di kursi doang kayak gitu, teori tapi nggak ada pengabdian buat masyarakat, pengabdiannya. Nah ini udah nyinggung ke kata pengabdian.
kalau misalkan di kampus itu ada tridharma mahasiswa perguruan tinggi, maaf, tridharma perguruan tinggi. Di situ ada poin bahwa mahasiswa harus ikut berkontribusi untuk kemasyarakatan gitu. Ini yang ditarik pembahasan bahwa ada juga pandangan bahwa mahasiswa adalah agent of change, pelaku perubahan. Nah ini kalau pelaku perubahan kan masih ini ya, masih luas. Entah perubahan buat diri dia sendiri kayak gitu kan. Ya tadi Rojak bilang misalnya ya, saya kuliah, saya pengen kerja enak, jaringan luas. Saya nggak kuliah, belum tentu bisa dapat itu. Minimal ada pola pikir kayak gitu. Dia mau terjun, dia kerja dan lain-lain, dapat jaringan entah dari senior, dari dosen dan lain-lain, dapat perubahan kan ada di situ. Nah itu satu pandangan bahwa perubahan yang dimaksud agent of change ada pada diri sendiri itu. Terus juga ada yang pengabdian ke masyarakat. Terus nanti kenanya gini, kenapa ada pengabdian ke masyarakat? Nah di setiap kampus itu masih hingga saat ini itu ada yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Nah itu gimana caranya mahasiswa menjadi masyarakat, peran serta mahasiswa untuk membangun masyarakat begitu. Nanti kalau di KKN itu ada yang namanya program kerja KKN, ada yang namanya program yang ada di masyarakat digabungkan dengan program KKN untuk membangun masyarakat itu, entah membangun desa atau dilihat dari segi ekonomi dan bla bla bla, semuanya itu dibahas. Lah itu satu langkah bahwa mahasiswa adalah peran agen perubahan. Di sisi lain itu kalau misalkan untuk menjawab persoalan bahwa sebenarnya mahasiswa itu apa dan ngapain, ini satu sisi kayak gitu. Tentu ini bukan jadi kebenaran yang mutlak, semua orang punya pandangan, kita nggak bisa nyalain pandangan itu selagi pandangan itu tidak keluar dari bahasa indikator lah, artinya tidak keluar dari tujuan-tujuan yang semestinya dicapai kayak gitu. Nah itu sekilas bahwa buat apa sih kuliah, pada idealnya begitu, maksudnya prinsip saya otaknya kayak gitu. Iya, Pemikirannya idealnya begitu. Kalau pandangan ente gimana San? Kamu San? Ya ini agak sedikit menjanggal dari yang saya obrolkan pertama tadi. Dari sebagian mahasiswa berarti minoritas nggih. Iya. Ya ini yang saya rasakan sendiri. Ya caranya nyikapi gimana jadi mahasiswa, tapi itu dari tekanan oleh keluarga. Soalnya kita itu Iya. kayaknya udah nggak punya bakat jadi mahasiswa Benar. gimana gitu. Tapi dari sisi keluarga dia itu selalu menekan terus. Iya. Itu sebenarnya yang kuliah anaknya atau bapaknya ya. Itu tapi memang ada banyak yang kayak gitu, kuliah atas dasar orang tua, kemauan orang tua dia harus kuliah, padahal anaknya nggak mau. Ya, ada yang kebalikannya. ada yang kebalikan, anaknya mau kuliah orang tuanya nggak mampu karena banyak hal begitulah. Itu kesana terus ketemu nanti oh ini gitu. Nah ini untuk menjawab bagaimana menyikapi bahwa mahasiswa itu kuliah di kampus tertentu tapi atas dasar paksaan, tidak dengan keinginan sesuai bakatnya. Kalau di sisi tekanan, dia kuliahnya pasti tertekan tuh kayak gitu. Artinya saya ngikutin kemauan orang tua aja sebenarnya, jadi stres dan lain-lain. Nah itu dasar dari situ kan juga bisa memunculkan apa ya, sikap. Dia sadar di sisi itu dia nggak sadar bahwa dia itu mahasiswa, nanti kenanya di situ. Nah, ini kita mencoba ngobrol pelan-pelan ya. Jadi sebelum kita tahu apa itu mahasiswa, kita perlu mengenali diri sebenarnya. Membaca diri. Kira-kira fakultas ini cocok nggak buat saya, kayak gitu kan. Idealnya kan gitu. Cocok nggak ini? Coba daftar. Nah, kesukaan kita di mana? Kan kayak gitu. Kalau dijalani dengan cinta, dengan hobi, itu akan menghasilkan kenyamanan kan gitu kan nanti nanya lah. Di sisi itu kan oke. Terus bagaimana anak-anak yang kuliah yang kepaksa? Tapi kadang ada juga yang sukses dari paksaan itu. Banyak
Ini kan pandangan yang abstrak berbeda. Ada yang memang sudah sampai semester berapa 7 lah, karena dia tidak sesungguhnya tinggal penuh-penuh, akhirnya dia DO dan lain-lain, keluar resign dan lain-lain. Ada pandangan itu kan, hidup kan kayak gitu, nggak bisa dipukul satu rata dengan pandangan ini benar enggak, semua orang punya jalan. Tapi di sisi lain kan kita perlu namanya berintrospeksi kayak gitu. Bener nggak nih yang dimaukan, yang diinginkan orang tua itu sebenarnya sejalan dengan kita. Kadang orang tua gini, wes manut kayak gitu, manut, saya tahu apa yang terbaik untuk kamu kayak gitu, pasti kayak gitu. Kan belum tentu juga itu yang terbaik buat anaknya di sisi itu loh. Artinya kan ada tabrakan tuh. Nah ini cara menyikapinya gimana ya? Tadi kan kita membedah aja maknanya itu. Lah cara menyikapi ketika kita dipaksa, hal yang paling mendasar adalah melihat potensi. Sekiranya emang itu oke, cocok, dipaksa, kita lihat dulu. Kadang kita yang tidak percaya diri, dipaksa orang tua, gue nggak bisa kayaknya nih, udahlah semaunya. Padahal kalau dia jalanin dia bisa kayak gitu, karena orang tua membaca itu. Nah itu perlu introspeksi, maksudnya untuk anaknya ya, artinya ada dua sisi, dua belah pihak antara orang tua dengan anak, perlu bermusyawarah kayak gitu. Ini yang sejauh saya tahu gitu, pembacaan kita bersama, bahwa kalau misalnya anaknya introspeksi ternyata bisa maju terus sampai selesai. Orang tuanya kan itu ngusul, udah dibiayain, dipaksa. Kalau emang bener nggak bisa, saya bisanya ini pak, udah orang tuanya introspeksi, oh ternyata anak saya gini, kemampuannya di sini, ya udah kesana. Itu kan nanti kalau ada yang namanya toleransi, yang ada musyawarah, toleransi itu akan menghasilkan begitu. Jadi pede, intinya kenanya di pede, percaya diri. Jadi percaya diri bahwa dia bisa menguasai materi itu, dan itu terjadi goal kayak gitu biasanya. Itu tadi menjawab pertanyaan. Tapi yang sangat disayangkan mahasiswa saat ini pun termasuk saya yang kayak gitu, itu kebanyakan krisis identitas. Maksudnya? Apa ini berannya? Tapi maksudnya gimana itu krisis? Nanti teman-teman ketika di kampus baca aja dirinya sendiri. Saya pernah di diskusi sama dosen saya, beliau dosen filsafat. Nanti kamu di IKEANUR ketemu, kalau misalnya Usuluddin ya pasti ketemu Pak dosen filsafat, beliau lulusan dari UGM Pak Jabar. Saya pernah ngobrol sama beliau, Pak gini kayak gitu. Saya kebingungan atas diri saya bahwa masuk ke itu sebenarnya bukan fashion saya sih kayaknya Pak, kayak gitu. Pernah kayak gitu saya juga berpikir. Saya mau resign, nanggung udah semester 4 kayak gitu. Artinya udah 2 tahun jalan setengah lagi tuh kayak gitu. Itu kan nanggung posisinya. Eman-eman kayak gitu, sayang lah. Akhirnya saya maju aja udah kayak gitu. Itu sebenarnya dari situ udah krisis identitas. Bahwa saya tidak percaya diri di tengah jalan, itu udah krisis kalau secara mudahnya. Terus di situ dikasih tamparan keras saya sama beliau, bilang gini. Dosen saya bilang gini, kamu jangan ngaku mahasiswa kalau sehari nggak baca buku selama 7 jam. Wow. Itu mahasiswa itu makanan utamanya baca sama nulis. Itu kata-kata beliau, saya mengutip kata-kata beliau. Lah diskusi gimana Pak? Diskusinya mil, ibarat kita lagi makan, sudah kenyang, nanti kan agak rasa lapar ya, nyemil. Nah nyemilnya diskusi, kayak kita gini lagi ngobrol, diskusi, mengintrospeksi. Itu mahasiswa kayak gitu. Itu tingkatan pertama mahasiswa, kesadaran utama mahasiswa. Lah kalau misalkan kita baca, saya berpikir bahwa saya juga sebagai mahasiswa kurang bacanya itu. Itu krisis. Harusnya kayak gitu. Terus saya tanya lagi, buktinya gimana sih Pak? Kamu lihat berapa juta mahasiswa yang seangkatan sama Pak Habibie, ya kan? Lah yang seangkatan sama Pak Habibie, kita kenal di dunia saat ini, yang paling menonjol siapa? Beliau, Pak Habibie. Soalnya apa? Lihat bagaimana beliau tekun dalam menyelami dunia akademik itu, akademisinya. Nah di situ kan salah satu bukti
real terjadi. Saya juga mikir iya sih, artinya banyak, nggak menutup kemungkinan banyak yang sukses juga. Cuman kan yang paling menonjol kan B.J. Habibie dengan 20 lebih karya hak cipta yang beliau itu kan yang beliau temukan itu jadi karya, dan itu diakui dunia pun kayak gitu dengan kecerdasannya. Nah, beliau bisa cerdas karena baca itu. Seandainya kita sadar bahwa mahasiswa emang kayak gitu, negara udah maju kayak gitu kan. Posisinya kan di situ. Jadi agen perubahannya di situ. Saya memaknai agen perubahan. Ini yang dimaksud agen perubahan ternyata. Kan gitu. Saya mikir ke sana kayak gitu. Ya juga ya kayak gitu. Bener kan? Itu satu sisi. Nah, kalau kita bahas mahasiswa kayak gitu kan asik. Jadi teman-teman mau masuk kuliah nih, besok sadar kayak gitu. Oh iya, gue mahasiswa. Nah, sebelum itu terjadi di setengah semester atau di seperempat terakhir semester baru sadar, lumayan. Tapi lebih baik sadar di awal sebelum masuk. Artinya coba itu tekankan dalam hati bahwa mahasiswa itu harus baca buku segitu lah. Itu ini diambil garis besar bahwa sebenarnya baca apa gitu. Apa mesti harus baca buku? Orang baca buku terus sama tanpa ada komunikasi dengan orang banyak begitu misalnya. Jadi dia yo baca buku aja di perpustakaan, nggak gabung sana, nggak gabung sini, juga disebut pragmatis nantinya. Jadi kenanya pragmatis. Lah apa emang beliau ini sejauh yang saya tahu ya, apa mungkin Pak Habibie juga baca bukunya sekutu buku kayak gitu tanpa memikirkan hubungan dengan orang lain? Enggak. Beliau juga aktif organisasi. Beliau pernah jadi ketua PPI. Itu kan penting sekali bahasanya itu. Artinya saya melihat Pak Habibie itu bukan cuma akademisi, tapi juga sebagai aktivis begitulah. Itu yang saya tahu tentang mahasiswa. Bisa menyeimbangkan ya. Bisa menyeimbangkan antara teori sama pengaplikasian. Bisa menyeimbangkan itu bukti sadar bahwa identitas. Makanya kan kita ngambil garis besar bahwa mahasiswa saat ini sejauh yang kita berproses sama-sama di kampus pun termasuk saya juga berenung bahwa ini kita sedang krisis identitas. Makanya kalau mau dibedah lagi sedalam-dalamnya, yuk mahasiswa apa, yaitu semua orang punya pandangan masing-masing tentang mahasiswa toh. Itu sih. Jadi bagi siapapun yang mendengar ini, mahasiswa ataupun mau calon mahasiswa, introspeksi aja. Kok kuliah selama beberapa semester kok kayak gini kayak gitu. Semangat. Iya. Terus ya bagi yang sudah lulus kok tidak sesuai dengan fashion kita kuliah, introspeksi. Berapa banyak buku yang kita baca selama setahun? Terus berapa lama kita gelut dalam dunia organisasi? Bagaimana menyeimbangkan kedua itu? Itu aja sih sebenarnya yang paling dominan kayak gitu. Gitu. Ini udah hampir setengah jam. Nanti kita bahas, cari tema lain. Paling enggak kita hari ini malam bisa merenung bahwa mahasiswa itu ternyata berat tugasnya. Ya enggak 7 jam baca buku itu bagi orang yang amatiran kayak kita ini yang malas baca itu berat. Tapi bagi orang yang asik baca, happy fun. nah kuncinya di situ berarti ada kecintaan itu. Satunya kecintaan terhadap sesuatu hal itu. Apalagi kata Bu Najwa Shihab, minat baca Indonesia itu cuman 0,001%. Jadi dari 1000 anak di kampus itu cuma 1 yang minat bacanya tinggi. 1000 loh perbandingannya. Saking mirisnya itu kan kita. Nah itu kesadaran terhadap literasi, terhadap minat baca, terhadap akademik itu sedikit. Makanya tadi saya juga bersepakat bahwa kata Rojak, mahasiswa itu kebanyakan pengen tren dan lain-lain. Itu cara pandangnya Rojak kan terhadap itu. Tentu semua orang kan punya cara pandang masing-masing dong ya tentang mahasiswa, ya monggo. Tapi kalau mau ditarik kesimpulan, dari pandangan itu sebenarnya ya itu tadi, krisis identitas yang kita hadapi saat ini. Coba kita sadar akan identitas itu lebih baik. Mungkin itu ya.
Ya. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih buat para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.